Selanjutnya kita lanjutkan dengan yang berikutnya adalah presentasi dari Dr. Tri Rejeki Herdiana. Mohon Prof. Agus membacakan CV dari Dr. Ya. Diana. Dr. Tri Rejeki Herdiana, spesialis mata, merupakan alumnus FKUI dan juga spesialis mata dari FKUI dan melakukan fellowship di Departemen Okuloplastik, Orbital, dan Lacrimal Surgery di Samsung Medical Center di Seoul tahun 2019. Kemudian fellowship di Departemen Okuloplastik, Orbital, Lacrimal Surgery in Aichi Medical University, Aichi, Japan pada Februari sampai Juli 2018, dan kemudian fellowship di Jakarta Eye Center Okuloplastik dan Rekonstruksi pada 2016. Dan Dr. Tri Herdiana bekerja di Jakarta Eye Center sebagai oculoplastic surgeon. Kami persilahkan Dr. Tri Herdiana, spesialis mata, untuk presentasi. Saya izin share. Suaranya kok hilang. Ya, putus-putus ya. Ya. Udah kedengeran suaranya. Putus-putus Dokter Dayan. Ya, putus-putus Dokter Dayan. Udah? Ya. Ya. Dok. Mohon maaf, sudah kedengeran suaranya? Saya screen sharing ya, Dok. Baik, hari ini Assalamualaikum, terima kasih kepada panitia. Hari ini saya akan membawakan mengenai epifora klinis dasana. Dokter Dayan putus-putus ininya, suaranya masih. Baik, ini mudah-mudahan jelasin dari masih putus-putus, Dok. Sekarang enggak sih, sudah muncul slide-nya. Ada suaranya. Tidak ada suaranya lagi, Dokter Dayan. Saya izin. Nggak ada suaranya lagi. Udah kedengeran belum ya, Mas ya? Dok, sorry. Ya, sudah. Baik. Mohon maaf nih, memang kayaknya bandwidth-nya agak kurang bagus di sini. Izin ya, Dok, kalau putus-putus nanti monggo di ini kan. Ya. Baik, Dok, saya akan menjelaskan dari definisi sampai tata laksana. Di sini secara definisi bahwa epifora berair lah, pasien datang itu berair. Dia merupakan suatu komplain yang banyak di klinik kita. Nah, kita harus membedakan penyebabnya ini apa gitu. Apakah produksinya yang berlebih atau dia gangguan dari saluran keluar dari air mata. Nah, epifora itu sendiri dikatakan memang dia overflow tearing. Dari beberapa jurnal dikatakan dia yang sampai mengalir ke pipi gitu. Jadi berairnya bukan cuma ngembang-ngembang aja, tapi benar-benar dia sampai seperti menangis. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian, Dok, ini sedikit anatomi ya. Jadi memang di kelenjar air mata dihasilkan oleh lacrimal gland. Terus kita juga punya tear film di sini untuk mencegah mata itu kering, kemudian nanti dia akan, air mata itu akan dialirkan melalui saluran lacrimal dari punctum canaliculus, common canaliculus, sulcus lacrimal, kemudian nasolacrimal ductus yang dia akan ke inferior turbinate. Jadi kalau kita misalnya nangis, nah itu dia kita akan sesungguhkan gitu sampai ke dalam tenggorokan. Baik.
ini yang kita bahas, yaitu etiologinya, di mana lakrimasi atau hipersekresi itu ada primer, ada sekunder. Untuk yang primer itu dia seperti palsi atau crocodile tears gitu, dan ini jarang terjadi. Sedangkan untuk yang sekunder, dia tuh berair, memang produksinya meningkat disebabkan oleh refleks tearing. Rata-rata banyak disebabkan oleh dry eye atau ocular surface disorder. Sedangkan yang untuk gangguan drainase, bisa kan eyelid malposisi, laxity, ini semuanya karena nggak bisa ngalir lancar. Atau yang paling sering adalah obstruksi, baik dari punktum sampai ke nasolacrimal ductus. Yang saya tandain ini adalah yang paling banyak. Baik. Tapi ingat juga bahwa bisa terjadi lebih dari satu penyebab dari epifora, di mana itu yang perlu kita cari di sini penyebabnya. Ini sedikit epidemiologi. Kalau kita lihat dari Mansfield sama Sibley di sini, memang nggak terlalu jauh berbeda nih persentasenya antara obstruksi dengan dry eye. Di sini juga sama, antara obstruksi dengan dry eye nggak terlalu jauh berbeda. Tapi di sini dilihat bahwa multifaktor epifora ini ternyata banyak juga ya, sekitar 28,7%. Ini dari Lin dan Gibson membahas mengenai usia berkaitan dengan epifora. Kalau kita lihat nih, kalau di usia muda lebih banyak di sini adalah obstruksi. Ternyata kita bertambah usia, dia akan meningkatnya itu adalah di multifaktor epifora. Mengingat mungkin ada laxity, kemudian ada dry eye, jadi multifaktor epifora itu perlu kita pertimbangkan ketika pasien usianya sudah di atas 75 misalnya seperti ini. Kalau gender, di sini kita lihat kalau laki-laki lebih banyak di multifaktor epifora, sedangkan kalau wanita di obstruksi. Baik, jadi secara klinis kita harus memastikan anamnesis, pemeriksaan, perlu tidak penunjang yang spesifik nih mengarah ke etiologi atau penyebab. Baik, saya sedikit bagi yang paling sering aja, obstruksi dengan dry eyes. Tapi ini bisa berlaku untuk semuanya. Pertama, kita memang perlu menanyakan durasi dari berairnya. Dia konstan atau bisa hilang kadang-kadang. Rata-rata kalau obstruksi konstan. Periode remisinya nggak ada. Kondisinya kalau obstruksi rata-rata unilateral, 75%. Apakah bisa bilateral? Bisa. Kalau dry eyes bisa bilateral, tapi severity-nya bisa berbeda. Begitu juga dengan laxity ataupun dia yang lainnya itu bisa bilateral. Nah, yang penting nih ocular symptoms. Ocular symptoms di sini coba ditanyakan, apabila dia ada misalnya memburuk dengan AC, mungkin dia disebabkan oleh dry eyes. Enakan nih dok dengan misalnya tetes roto gitu, mungkin dia arahnya ke dry eyes. Kalau misalnya ada previous surgery seperti katarak, ditanyakan juga. Nasal symptoms, misalnya rhinitis, sinusitis gitu ya, atau pakai nasal spray yang bisa inflamasi, bisa obstruksi, atau kalau misalnya ada fraktur mungkin bisa terjadi obstruksi. Kalau ada lacrimal sac inflammation seperti dacryocystitis, mungkin juga dia kemungkinan besar obstruksi. Jangan lupa ditanyakan untuk palsi dengan tears. Kalau dia ada di blood ya, di atau blood, mungkin kita harus suspek bahwa dia ada malignancy. Baik, ini pemeriksaannya. Jadi ada beberapa pemeriksaan yang kita lakukan ya. Dari eyelid kita lihat posisinya, ada lagophthalmus kah, ada dia ektropion, kemudian adakah edema, swelling, blefaritis, kemudian adakah trichiasis atau iritasi. Teman-teman GP di sini harusnya bisa ngelihat dengan memakai loop dan center. Ini bisa kok dilihat langsung. Nah, untuk okular bisa dilihat, tapi memang ini mungkin lebih jelas dengan menggunakan slit lamp. Tapi ini kelihatan kok pinguecula, pterygium, itu bisa dilihat pakai loop atau foamy tears di sini. Untuk dry eyes-nya, nah kalau ini kemungkinan sih memang kita harus pakai slit ya. Jadi kita ukur tear meniskusnya, epiteliopati, tear break up time-nya, atau kita lakukan shimmer. Di sini ada nilai normalnya. Kalau ini ada, kemungkinan besar berarti dia adalah dry eyes. Baik, untuk lacrimal outflow-nya, kita lihat dulu posisinya nih. Punktumnya benar nggak di dalam? Jangan-jangan dia ada ektropion. Jangan-jangan nggak ada, atau ada infeksi di punktumnya, atau dia ada konjungtivokalasis yang menutupi punktumnya, atau dia ada dacryocystitis. Nah, kalau misalnya dia sering seperti ini, dacryocystitis, kemudian tapi nggak ada bengkak ya, tekan aja, nanti dia akan regurgitasi, baik dia sekret maupun air, dan itu kemungkinan dia adalah obstruksi. Ini diagnostik tesnya.
Ini tidak perlu semua kita lakukan. Saya hanya memperkenalkan aja DDT, kita kasih fluoresen, clearing 5 menit, kalau nggak clearing kemudian obstruksi. Jones 1 dan Jones 2 ini sebenarnya saya juga jarang melakukan, tapi bisa lakukan untuk kasus anak-anak juga. Nah, yang sering saya lakukan adalah anel test. Anel test, kita topical anestesi, lebarin punctum, bisa diagnostik probing di sini, soft stop dengan hard stop. Kemudian jangan lupa dilakukan lateral traction untuk mencegah canalicular kinking, masukin kemudian semprot NaCl atau BSS. Hasilnya gimana? Interpretasinya paten. Paten adalah masuk sampai ke tenggorokan. Terus kalau ada regurgitasi balik ke arah yang sama, kemungkinan dia ada obstruksi di canaliculus. Kalau misalnya dia reflux ke punctum sebelahnya, mungkin di common canaliculus. Kalau misalnya dia reflux, kalau misalnya reflux ke sebelahnya, mungkin di atasnya mungkin dia di NLD juga bisa. Kemudian kalau parsial ada reflux tapi dia bisa masuk. Nah, ini mungkin ada parsial, mungkin fungsional. Fungsional obstruction di sini artinya dia bisa tuh keluar tapi dia nggak lancar, jadi tetap ada epiforanya. Nah, ini mungkin dia ada riwayat canaliculitis atau dacryoli. Ini makanya yang penting nih kita lakukan. Penunjang bisa kita lakukan kalau curiga misalnya ada gangguan di tulang atau misalnya malignansi. Baik, kalau terapi, nah ini, kalau anamnesis pemeriksaan kita sudah mengarah, maka kita bisa menentukan kira-kira terapinya apa. Buat teman-teman GP, kalau misalnya mengarahnya ke dry ice, bisa nih dilakukan kompres hangat, kemudian lid scrub, kemudian topical lubrikan atau ointment lubrikan, bisa dari merek apa aja, karboksimetylselulose, sodium, silakan 4-6 kali sehari, rata-rata perbaikan. Gitu ya. Plak itu kalau misalnya udah berat. Tapi kalau misalnya ternyata ada gangguan punctum seperti canaliculitis, nih saya lakukan canaliculotomy hasilnya baik, tapi ini kemungkinan memang SPM. Kemudian di sini kalau misalnya ada stenosis, kita lakukan sini prosedur. Kemudian kalau ada ektropion di sini, malposisi, saya lakukan kombinasi. Kombinasi di sini terapi operasinya. Jangan lupa, kita harus ingat bahwa ada multifaktorial epifora, artinya sudah kita lakukan tindakan, namun hasil akhirnya kok masih ada gejala ya, gitu. Namun sudah membaik, nah itu mungkin ada penyebab lainnya. Baik, nah untuk terapi obstruksi saluran lakrimal, untuk anak-anak di bawah 2 tahun, kita bisa lakukan intubasi atau stenting. Kalau canaliculusnya yang tersumbat dan berat, nah ini mungkin kita butuh CDCR seperti memakai Jones di sini. Kalau dia national lacrimal duct obstruction, maka kita lakukan DCR. Baik fungsional obstruction maupun yang memang obstruksi, kita bisa lakukan DCR. Namun fungsional memang DCR-nya itu kurang optimal hasilnya. Dacryocystorynostomy di sini memang ada 2 teknik, yaitu yang eksternal. Di sini eksternal itu artinya dari luar ya, dari luar, kemudian kita buka osteotomi tulang hidungnya, kita buka sakus, kemudian kita buka mukosa, kita pasang silikon, kemudian kita pertahankan sekitar 3 bulan. Sedangkan untuk endonasal kita menggunakan endoskop di sini. Nah, endoskop di sini memang ini adalah teknologi yang cukup canggih, kemudian penyembuhannya lebih cepat, hasilnya sama baiknya dengan eksternal DCR. Ini hanya step-stepnya saja. Baik, mungkin ini pearls-nya ya untuk take home message-nya, bahwa apabila pasien datang dengan keluhan tiring, maka kita memang harus memikirkan, ini pasien dia hiperlakrimasi atau dia memang gangguan dari drainase. Kemudian etiologinya yang paling sering memang ada 2, yaitu adalah dry eye di sini dengan obstruksi saluran lakrimal. Namun perlu diingat bahwa multiple epifora juga bisa masuk ke dalam diagnosis. Anamnesis dan pemeriksaan itu penting banget ya, untuk kita bisa menyebabkan penegakan diagnosisnya. Pemeriksaan tambahan kan tadi banyak sekali ya. Nah, saya sih menyarankan ini aja cukup. Jadi ini bisa mendiagnosis dengan memisahkan kemungkinan penyebabnya. Penunjang medis kalau diperlukan bisa dilakukan, dan terapi bisa disesuaikan dengan penyebabnya. Bisa medikamentosa atau intervensi operasi. Baik, terima kasih dok.